Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai level 3. Alhamdulillah dapat berjumpa lagi di kelas berhitung yang ke-11. Pada kelas berhitung kali ini, apa sih yang akan kita pelajari teman-teman? Ya, betul sekali. Kita akan mempelajari pecahan. Nah, teman-teman, sebelum belajar tentang pecahan, kita cari tahu dulu yuk fakta dari pecahan. Fakta yang pertama, pecahan didapat dari benda yang dibagi sama besar. Harus sama besar ya teman-teman. Fakta yang kedua, pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang ditulis di bagian atas, sedangkan penyebut ditulis di bagian bawah ya. Lalu, fakta yang terakhir, pecahan dapat dinyatakan dengan bilangan dalam bentuk A per B. Nah, teman-teman, A per B itu apa ya? Kita cari tahu yuk. A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Pembilang adalah bilangan terbagi atau bagian yang dipilih. Sedangkan penyebut bilangan pembagi atau banyaknya semua bagian. Untuk lebih jelasnya, ayo kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, teman-teman, perhatikan pizza yang ada di samping ini. Pizza ini kita potong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, sudah kita potong. Ini bagian yang pertama dan ini bagian yang kedua. Satu bagian dari pizza ini kita sebut sebagai pembilang dan ditulis 1. Banyaknya bagian dari pizza ini kita sebut sebagai penyebut dan ditulis 2. Jadi, satu bagian dari pizza ini bisa kita tulis dengan pecahan 1/2. Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Masih pizza ya. Ini akan kita potong menjadi 3 bagian yang sama besar. 1, 2, 3. Sudah terpotong menjadi 3 bagian yang sama besar. Satu bagian dari pizza ini kita sebut sebagai pembilang dan ditulis 1. Lalu, banyaknya bagian dari pizza ini, ada berapa banyaknya? Ada 3 ya. Kita sebut sebagai penyebut dan ditulis 3. Jadi, satu bagian dari pizza ini bisa ditulis dengan pecahan. Nah, 1/3. Ada lagi nih contohnya teman-teman. Kalau pizza yang ini akan kita potong menjadi 4 bagian yang sama besar. Kita potong dulu ya. Teman-teman bisa terlihat nih, ada 4 potong yang dibagi sama besar. Satu bagian dari pizza ini kita sebut sebagai pembilang dan ditulis 1. Lalu, banyaknya bagian dari pizza ini kita sebut sebagai penyebut teman-teman dan ditulis 4. Jadi, satu bagian dari pizza ini ditulis dengan pecahan 1/4. Aha, teman-teman, sekarang ada satu pizza utuh ya teman-teman. Ini adalah 1/1 atau sama juga 1. Lalu ada lagi pizza yang dipotong menjadi 2 bagian.
Nah, dapat ditulis 1/2. Ada lagi pizza yang dipotong 3 bagian. Dapat ditulis 1/3. Ada pizza yang kita potong menjadi 4 bagian. Awas, harus sama besar ya. Ini sama dengan 1/4. Nah, teman-teman, sekarang sudah paham ya? Selanjutnya, kita akan belajar mencari tahu bagaimana cara menentukan lambang bilangan pecahan. Let's go! Kita akan mengambil sebuah pizza lagi ya teman-teman. Pertama, kita potong pizzanya menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, kita potong. Lalu, kita arsir 1 bagian dari pizza di samping ini dengan menggunakan garis kuning ya. Ini dia, kita berikan arsirannya. Nah, teman-teman, 1 bagian yang diarsir ditulis sebagai pembilang. Kalau pembilang, kita tulis di bagian atas ya. Nah, seperti ini. Lalu, mana penyebutnya? Ini dia penyebutnya. Banyaknya seluruh bagian pizza yang kita potong, itu merupakan penyebut. Dan kita simpan di bagian bawah. Ada 4 ya. Nah, jadi lambang bilangan pecahan untuk pizza di samping adalah 1/4. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Pertama, kita potong lagi pizzanya menjadi 4 bagian yang sama besar. Kemudian kita arsir 2 bagian dari pizza ini dengan menggunakan garis kuning. Kali ini 2 bagian yang diarsir ya teman-teman. 2 bagian yang diarsir ditulis sebagai pembilang. Kita simpan di bagian atas, betul sekali. Lalu, banyaknya seluruh bagian, ada 4 bagian ya teman-teman, itu ditulis sebagai penyebut dan kita simpan di bagian bawah. Sehingga jadilah lambang bilangan pecahan untuk pizza di samping adalah 2/4. Nah, teman-teman, pasti sudah paham ya. Coba kita sekarang kerjakan latihan soal berikut ini. Ini dia soalnya teman-teman. Kalian menuliskan lambang bilangan pecahan untuk pizza-pizza di samping ini. Lalu kalian juga harus melengkapi tabel di bawah ini dengan jawaban yang benar ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita semua bisa ya. Teman-teman harus mandiri mengerjakan tugas-tugasnya, tetap semangat dan jaga kesehatan kalian ya. Dadah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.